subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Anda harus tetap memanusiakan manusia. Alah. Selamat datang di Day of Lampung hari ke-59. Potongan baru. Jam 2:11 kegiatan saya hari ini karena masuk malam, jadi potong rambut dan sama mengupgrade kebutuhan dalam kamar kos. Berikutnya adalah saya mau ngomongin satu hal, sebuah etika kecil, bukan etika kecil sih, tapi hal yang mungkin nggak semua orang bisa melakukannya ya. Memang bisa, cuman ada rasa siapa kamu. Nah, ada rasa siapa kamu itu yang terdengar lebih kejam daripada melakukan hal-hal ekstrim lainnya ya, yang berhubungan dengan kriminal. Yaitu temanya adalah memanusiakan manusia. Apa sih memanusiakan manusia itu? Menurut saya sebuah sikap di mana setiap orang, karena di setiap tempat di dunia ini adalah tempat kerja. Saya ulangi lagi, karena di muka bumi ini adalah di muka bumi dan dimanapun itu merupakan tempat kerja, berarti kita tuh harus bisa memberikan apresiasi kecil terhadap orang-orang tersebut. Contoh, pelayan, kasir, apalagi ya, resepsionis, cleaning service, dan lain-lain. Pekerjaan, profesi-profesi yang saya tidak akan merendahkan semua profesi itu punya tingkat kesulitannya masing-masing, punya profesionalismenya masing-masing. Tapi kalau kalian membanggakan dengan profesi kalian, terus profesi lain itu dianggap di bawah kalian, itu urusan masing-masing ya. Cuman saya anggap adalah semua orang di dunia ini sama, tergantung bagaimana kita mengapresiasi pekerjaannya. Nah, saya tadi berikan contoh adalah pelayan, kasir, resepsionis, lalu cleaning service dan lain-lain, petugas kebersihan dan lain-lain. Saat kita berada di minimarket ataupun di restoran ataupun di manapun itu, sebenarnya video ini berhubungan dengan segitiga attitude yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Cuman ini akan lebih apa namanya ya, lebih ke mind mapping. Bukan mind mapping, saya lebarkan skupnya. Nah, itu yang lebih tepatnya. Kembali lagi ke pembahasannya tadi. Contohnya adalah saat kalian di restoran yang bukan self service, itu paling enggak kalau misalkan ada makanan datang yang dihadirkan oleh pelayannya, baik itu perempuan maupun laki, jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena teman-teman ini atau bapak atau ibu ini bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada kita, itu di bidang umum. Lalu seperti driver atau supir juga kita ucapkan terima kasih karena sudah mengantarkan kita dengan selamat ke tempat tujuan.
Entah itu kencang, entah itu lambat, itu kan urusan drivernya masing-masing kan. Cuman kata terima kasih ini adalah nominal yang tidak terhingga, yang tidak bisa diganti dengan nominal angka, nggak bisa diganti nominal dengan uang. Berarti orang itu tuh, orang atau profesi atau teman-teman pekerja ini, tenaga kerja ini merasa dihargai atas usahanya. Saya pernah berada di posisi paling bawah sampai sekarang, sampai di sini. Mengucapkan terima kasih dan maaf itu adalah hal yang terberat bagi kebanyakan orang. Dan saya tuh hmm, sudah mulai sadar bahwa, bukan baru sadar, saya sudah mulai mencoba untuk itu kepada driver ya, terutama yang mengantarkan saya bekerja. Setelah sampai akan ucapkan terima kasih Pak. Terus saat beli makan, makasih Mbak, atau makasih Mas gitu. Kasus ini, video ini saya angkat adalah bentuk dari sebuah video yang lagi viral beberapa hari yang lalu, yang sudah saya bahas sebelumnya. Ada sekelompok anak-anak yang melakukan IRL lalu makan di IKEA atau apapun itulah, aku lupa, dan piring habis makan tidak dibersihkan. Saya punya prinsip seperti ini: jika saat kamu datang di mejamu itu dalam keadaan bersih, seminimal mungkin, kalau misalkan kalian habis makan, seminimal mungkin, kalau kalian nggak bisa uh, meletakkan di tempatnya, di tempat piring kotor atau di tempat yang sudah disediakan oleh restoran tersebut, maka paling tidak kalian tumpuk tengah. Gerakan tumpuk tengah itu sudah populer dari tahun mungkin 2009-2010 di Twitter kalau nggak salah. Gerakan tumpuk tengah, sebuah gerakan di mana habis makan ditumpuk tengah, dan itu pun masih ada penolakan dari berbagai macam pihak, karena lah terus itu pegawai ngapa dibayar buat apa? Ini bukan tentang pegawai dibayar untuk apa, tapi paling tidak kita tuh meringankan beban pekerjaannya. Kalau lalu ada yang balas, kalau gitu sekalian aja cuciin. Nah, ini kan beda tugas. Membantu dan meringankan itu beda tugas. Membantu ya sekalian tak cuciin, tapi kalau meringankan kan paling tidak nanti saat diambil sama pegawainya, itu kan dia tidak harus bekerja ekstra. Tuh, itu tentang pelayan dan restoran, tentang pelayan dan tentang driver. Jadi memanusiakan manusia itu berat, tapi saat dilakukan kita tuh menambah value untuk diri kita sendiri, dan teman-teman yang bekerja melayani kita itu merasa dihargai. Kira-kira begitu. Dan orang-orang seperti saya terutama itu bisa merasakan gitu, bisa merasakan gimana capeknya bekerja di posisi mereka. Namun tidak semua orang seperti saya, itu masalahnya. Saya tidak akan menyebutkan dari generasi mana ya, cuman ya gimana ya, teman-teman ini, teman-teman yang tidak punya prinsip itu akan membuat dongkol. Lebih tepatnya membuat dongkol untuk tenaga kerja ini. Kira-kira begitu. Cara mudah untuk memanusiakan manusia adalah datang dari diri sendiri, peduli dari diri sendiri, lalu mempedulikan orang lain. Tidak hanya saya ambil
Itu adalah contoh buruknya sebuah video dari Ekia tadi. Contoh dari diri saya sendiri adalah kemarin saya pergi makan ke salah satu makanan fast food yang bergambar kakek. Kalian tahu kan? Nah, di beberapa tempat, terutama di Bali, gerai itu sudah melakukan bahwa kalau selesai makan segera dibersihkan. Tapi ya masih ada beberapa orang yang tidak peka terhadap itu kan. Di Bali itulah saya sadar bahwa banyak sekali teman-teman atau banyak sekali orang itu merasa jijik untuk membersihkan sisa makanan orang sebelumnya. Jadi ya dibiarin numpuk gitu. Dan akhirnya ada pegawai yang sudah capek dengan pekerjaannya harus ditambah dengan membersihkan meja lagi kan. Dan dari Bali itu ya saya mencoba untuk membersihkannya dan tidak akan, dan saya sendiri setelah makan saya membersihkan sendiri dan terbawa hingga sekarang. Dan kemarin saya makan di gerai kakek ayam itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pelayannya. Setelah makan saya bersihkan langsung, tinggal nampannya doang. Itu pun ada beberapa orang yang melihat saya. Saya kerasa kalau saya dilihatin karena ya keras saja. Karena mungkin ada beberapa orang yang tidak melakukan seperti itu ya. Jadi saya memberikan contoh kecil aja. Begitu juga yang sudah saya ceritakan soal driver tadi. Karena saya berangkat kerja menggunakan mobil dari perusahaan ini, mobil jemputan. Awalnya saya terbiasa dengan mengucapkan terima kasih. Setelah itu teman-teman saya yang mengikuti. Hal kecil seperti itu akan nular. Jadi, apakah beberapa teman jadi ya lakukan aja terus? Apakah ada beberapa teman yang tidak bisa melakukan seperti itu? Ada. Apakah ada beberapa teman yang ngapain sih? Ada. Dan saya nggak peduli. Saya hanya melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman saya itu. Itu. Besok D60 sudah 2 bulan Pak saya di sini Pak. D60 saya akan membahas 2 hari yang lalu. Meskipun agak usang ya, cuman 2 hari yang lalu. Dan lusanya saya akan membahas tentang kelakuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Gitu aja. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Sampai jumpa di 2 hari ke depan. Sekedar mengumumkan saja. Nanti akan ada di mana saya 1 minggu tidak membuat video, tapi dengan episode terus berjalan. D-nya tetap berjalan, cuman ada 1 pekan yang kosong. Jadi mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga hal-hal kebaikan yang saya lakukan ini bisa tertular ke teman-teman juga yang nonton. Jadi sampai jumpa besok jam 8 pagi. Bye-bye.